Aku tahu mungkin kalian yang ngeklik video ini mungkin lagi di fase after breakup, atau kalian mungkin pernah ngerasain rasanya kehilangan orang yang kalian sayang, atau setidaknya kamu lagi ngerasa stuck. But it's okay, you are not alone. Breakup itu bukan akhir dari segalanya, teman-teman. And then hari ini aku pengen kita ngobrol pelan-pelan, teman-teman, tentang gimana caranya upgrade diri after breakup. Ini bukan buat nunjukin kamu udah move on, tapi buat benar-benar bangkit dan cinta lagi. Tapi kali ini sama diri kamu sendiri. Hai, aku Nia, welcome to my YouTube channel. Buat kalian yang mungkin baru lihat video aku, welcome teman-teman. Dan sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, let's grow together. Oke, kita akan mulai dengan how to improve yourself after breakup. First, accept the pain, but don't stay there. Stop pretending you're okay. Feeling sad, crying, even overthinking. It's normal, teman-teman. Nangis itu nggak salah. Kecewa juga nggak salah, teman-teman. Kita manusia. Kita pasti punya perasaan. Dan kamu nggak harus pura-pura kuat untuk itu, teman-teman. Tapi, jangan biarkan ini berlarut-larut. Allow yourself to feel, but don't stay there, teman-teman. Karena semakin lama kamu memegang luka itu, kamu akan semakin lupa gimana rasanya bahagia, teman-teman. Kadang, kita itu sibuk nanya, kenapa dia pergi? Kenapa harus aku yang ditinggal? Tapi pertanyaan itu sebenarnya nggak akan membawa kita kemana-mana, teman-teman. Coba deh kita ubah jadi, apa yang aku bisa pelajari dari semua ini? How to learn, teman-teman. Dan di situ kita akan belajar siapa diri kita, apa yang kita butuh, dan apa yang kita nggak mau lagi ada di masa depan kita. Karena aku percaya, teman-teman, setiap kehilangan selalu ada pelajaran yang Tuhan kasih di dalamnya. Healing itu bukan tentang melupakan dia, teman-teman, tapi tentang menemukan kamu yang baru, dengan versi yang lebih tenang, lebih tough, dan tahu gimana caranya berdiri sendiri tanpa siapapun. Next, upgrade your routine. After kamu bisa nerima, pelan-pelan, coba mulai rubah rutinitas kamu, teman-teman. Ini saatnya kamu untuk fokus on yourself. Upgrade diri itu bukan berarti kamu langsung perfect, teman-teman. Tapi mulai dari hal-hal kecil yang bikin kamu ngerasa alive lagi, teman-teman. Misalnya mulai dari baca buku self-growth, journaling tentang perasaan kamu, duduk sambil minum kopi dan ngobrol sama diri sendiri, atau sekedar pergi ke tempat baru sendirian. It's gonna be okay, teman-teman. Kamu cukup jadi 1% lebih baik dari kemarin, teman-teman. Mulai rawat diri itu bukan karena kamu pengen keren di depan mantan kamu mungkin, tapi karena kamu pantas untuk ngerasa baik inside and out. I call it glow up energy. Bukan cuma dari luar, tapi dari dalam. Dari cara kita berpikir, dari cara kita merespon sesuatu, dan dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kadang kita itu lupa, teman-teman. Healing itu nggak selalu tentang moving on from someone, teman-teman. Tapi moving back to yourself. Ingat, teman-teman, disiplin itu bentuk cinta yang paling nyata ke diri kita sendiri, teman-teman. So, mulai dari hal kecil, tapi lakukan itu dengan konsisten. And next, upgrade your mindset. Mindset is everything, teman-teman. After breakup, kita biasanya ngerasa nggak cukup, teman-teman. Tapi yang harus kamu ingat, kamu itu bukan kurang baik. Kamu cuma belum di tempat yang tepat, teman-teman. Kita itu harus punya main character energy, teman-teman. Kita bukan side story di kehidupan orang lain, teman-teman. Kita itu pemeran utama di hidup kita masing-masing, teman-teman. Jadi please, ubah cara kita ngomong ke diri sendiri dari I'm not enough, jadi I'm still process. Dari aku kehilangan, jadi aku belajar. That how you win quickly with grace. Okay? Next, rebuild your confidence.
Aku tahu, aku paham banget. After breakup, kadang yang hilang tuh bukan cuma dia, tapi juga rasa percaya diri kita, teman-teman. Right? Kita mulai ngerasa kayak nggak cukup, mulai ngebandingin diri kita dengan orang lain. Tapi please, stop it. Kita itu akan tetap berharga, teman-teman. Bahkan tanpa dia. Dan sekarang adalah waktunya kita untuk dekat dengan diri kita sendiri. Dan fokus sama diri kita sendiri, teman-teman. Apa yang kita suka, apa yang bikin kita bahagia, atau mungkin pergi ke tempat yang kita suka, tanpa harus nunggu diajak sama siapapun. Dan habiskan waktu itu untuk diri kamu sendiri, teman-teman. Ini adalah fase kita untuk reborn, buat ngebangun kepercayaan diri kita lagi yang mungkin sempat hilang, teman-teman. Karena confident itu bukan tentang siapa yang tetap tinggal, tapi tentang kita yang tetap berdiri setelah semuanya berubah, teman-teman. Next, build your new version, teman-teman. Bayangin kamu lagi di fase capture hidup kamu, dan sekarang kamu punya kesempatan untuk nulis ulang segalanya, teman-teman. Kamu bisa mulai dari mungkin passion kamu yang dulu mungkin kamu tunda, skill baru yang mungkin dulu kamu takut untuk mencoba, atau mungkin lakukan lagi hobi yang mungkin dulu tidak sempat kamu lakukan, atau hal-hal yang dulu kamu mungkin lakuin bareng sama dia dan kamu melakukan itu sekarang sendiri dengan versi kamu yang baru. It's okay, teman-teman. You can do this. And this is your self-upgrade era, teman-teman. Di fase ini, kamu akan sadar kamu gak perlu siapapun untuk merasa berharga. You already are, okay? Dan lucunya, ketika kita itu udah fokus ke diri sendiri, semesta itu akan pelan-pelan ngasih hal-hal yang mungkin dulu kita pikir kita butuh dari orang lain, dan ternyata sekarang kamu bisa melakukan itu sendiri tanpa siapapun, teman-teman. And next, build your independent energy. Sekarang, waktunya kamu untuk berdiri sendiri, teman-teman. Bukan karena kamu harus kuat setiap waktu, tapi karena kamu pantas untuk punya hidup yang damai, tanpa bergantung dengan siapapun. Aku yakin mungkin awalnya ini akan ngerasa sepi, tapi lama-lama kamu bakal sadar, ternyata being alone doesn't mean being lonely. Justru dari situ, kamu belajar kalau kamu bisa bahagia tanpa bergantung dengan siapapun, teman-teman. You glow differently, teman-teman. Dan kamu tidak akan lagi butuh validasi dari siapapun, teman-teman. And last, focus on your future self. Sekarang, coba bayangin versi kamu di masa depan. Versi kamu yang udah sembuh, versi kamu yang udah gak nangis lagi karena orang yang salah, udah bisa tenang, udah tough, dan punya hidup yang kamu impikan. Dan sekarang adalah waktunya kamu untuk bersyukur. Karena pada akhirnya kamu bisa menemukan diri kamu sendiri dengan versi kamu yang lebih baik, teman-teman. Oke, coba kalian bisa pause video ini dulu, teman-teman. Coba tulis hal-hal yang mau kamu capai untuk 6 bulan ke depan, teman-teman. Fokus ke karir, mimpi, dan kebahagiaan kamu, teman-teman. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan jadi bagian dari your glow up journey. And then, kalau kamu mungkin nonton video ini sambil nahan air mata, aku cuma mau bilang, I proud of you. Kamu masih di sini, kamu masih mau berjuang, kamu masih percaya, kamu pantas untuk bahagia, teman-teman. And that's the real glow up. Dan coba tulis di kolom komentar, pelajaran terbesar apa yang kamu dapat after breakup. Oke? And thank you udah dengerin ini sampai akhir. Ingat ya, you didn't lose him, you found yourself again. This is just the beginning of your journey, teman-teman. Okay, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.